Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Jumpa kembali di episode Garis Waktu. Oke teman-teman, sekarang saya masih tetap bersama Kanjeng Raden Arya Tumenggung Krisna Susanto Jaya Diningrat. Nah, di episode Garis Waktu kemarin kita sudah membahas tentang dupa, terus juga menguak tentang sosok-sosok yang ada di kawasan Soekarno-Hatta atau di Noyo ini. Nah, untuk yang episode Ngeliop teman-teman, jadi kemarin requestnya, mohon maaf, yang di Ngeliop masih belum bisa diupload karena masih ada kendala di video. Jadi kemungkinan akan diupload sesudah kendala itu selesai. Oke teman-teman. Nah, di episode kali ini, jadi saya Bayu Kusuma Laksana dan Mas Kanjeng Raden Arya Tumenggung Krisna Susanto. Ini. Nah, di episode yang sekarang ini saya akan membahas dengan beliau tentang Singosari. Jadi tentang sosok Gusti Ken Arok, sosok Ratu Ken Dedes, dan juga kawasan Singosari tetap bersama Mas Krisna. Rahayu Mas Krisna. Rahayu. Bagaimana sehat-sehat Mas? Alhamdulillah, Pangestu, berkah dalam. Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah teman-teman. Nah, langsung saja kita go to Singosari. Nah, ini ada gambar Candi Singosari. Nah, Candi Singosari ini itu adalah candi yang terletak di kawasan Candi Renggo Singosari, Kabupaten Malang. Candi Singosari ini sudah sangat fenomenal teman-teman, sudah dikenal di dunia luas, baik itu di Indonesia maupun hingga ke mancanegara. Dan konon katanya di Candi Singosari ini adalah tempat penyimpanan dari abu jenazah Kertanegara. Nah, langsung saja kita bahas. Singosari itu apa sih sebenarnya? Dulunya Singosari itu sebuah kerajaan atau sebuah kadipaten? Langsung saja kita tanya beliau. Bagaimana Mas Krisna tentang Singosari ini, Mas Krisna? Ini yang kita bahas ini kan masalah sejarahnya juga ya, Iya. Masalah sejarahnya juga nanti masuk ke dimensi gaibnya juga di sana. Siap. Jadi kalau kita ngomong Singosari itu tak lepas dari bumi Tumapel. Bumi Tumapel. Jadi Singosari ini sebenarnya lembah suci yang peradabannya itu jauh sebelum Singosari udah ada. Oh. Jadi bukan Singosari itu kerajaan pertama, belum, sebelumnya ada Tumapel, sebelumnya lagi masih ada kerajaan-kerajaan, masih ada lagi di atasnya lagi masih ada. Jadi untuk membahas sejarahnya yang begitu panjang, ada dua sisi di tanah Jawa, yakni sisi bagian timur dan sisi bagian barat. Jadi tidak ada dulu itu dibagi timur, tengah, barat, tidak ada. Jadi adanya cuma timur sama barat. Nah, perpindahan setiap beberapa siklus, beberapa ratus tahun sekali, peradaban itu dari timur pindah ke barat. Setiap 100 tahun sekali? Oh enggak, beberapa ratus. Oh, beberapa ratus tahun? Itu ada yang bilang 800 tahun atau ada yang bilang berapa ratus tahun. Tapi kalau saya yakin 800 tahun sekali itu ada perpindahan Era perpindahan. Era perpindahan. Jadi dulu sebelum di Kulon ini, di barat ini ada kerajaan-kerajaan Wangsa Sailendra, Sanjaya, Isyana, ada peradaban dari timur sebelum itu. Jadi di sini sudah ada kerajaan yang begitu tua, dan itu disebutkan memang saya kaitkan dengan beberapa kitab-kitab di kitab suci ataupun di ada literatur sejarah, walaupun kita terbatas ya sejarah kita, juga ada yang dari barat juga, ada yang dari perjanjian lama juga, bahwa ada suatu daerah atau lembah suci yang dikatakan di Bible atau perjanjian lama itu sebagai lembah tua. Lembah tua itu dikelilingi oleh 5 pilar. 5 pilar ini bahasanya
5 gunung. Dikelilingi oleh 5 gunung. Nah, Kota Malang Oh. yang notabene sekarang menjadi kedudukan dari Singosari ini dikelilingi 5 gunung. Jadi secara geografisnya ini ada kecocokan dari kitab-kitab itu. Oke. Ya ini kita nggak menyebut lebih jauh lagi karena nanti itu panjang sejarahnya. Cuman kenapa leluhur kita itu hanya berkedudukan di Singosari, dan Singosari ini menjadi bangsa yang sangat kuat pada masa itu ya, sampai bangsa Mongol yang jauh-jauh itu dia harus ada invasi ke Singosari dan leluhur kita kan menang. Jadi bangsa Mongol yang terkenal dia bisa menaklukkan berbagai kerajaan, ternyata musuh Singosari kalah. Nah, jadi secara topografisnya, secara geografisnya, Singosari ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain daerah yang dianggap aman, karena bentengnya ini benteng alami yang terbuat dari gunung, dan juga peradaban Singosari sendiri masih bisa kita temukan ya, walaupun itu kerajaan kuno ya. Karena apa? Kalaupun ada gunung meletus, itu arahnya tidak ke lembah situ, Di keluar lembah. keluar lembah. Nah, jadi makanya peradaban Singosari, terus kerajaan-kerajaan lama di daerah Kota Malang sini ini masih bisa kita jumpai. Dan sekarang kan masih ada candi-candi yang ditemukan, ada yang masih diekskavasi lagi ulang. Dan ini ternyata kita buktikan sejarah itu benar bahwa peradaban ini sangat luar biasa. Jadi selain dari kekuatan alam yang sangat memadai, tingkat keamanan yang tinggi, yang kedua Singosari ini adalah bangsa yang sangat memiliki peradaban tinggi. Jadi diakui juga oleh beberapa maestro sejarah, juga maestro seni ukir dari Singosari itu seni ukir terbaik. Itu sudah diakui dunia kan? Sudah. Jadi ada lumpang, ada ukiran-ukiran tertentu itu yang memang karya leluhur kita mulai era Tumapel sampai Singosari ini ukirannya luar biasa indahnya. Dan di situ selain ada corak Hindu Buddha, juga ada kearifan lokal yaitu agama kepercayaan atau kapitayan yang juga kuat di Singosari ini. Nah, itu yang melatar belakangi Singosari ini menjadi suatu bangsa yang besar pada masa itu. Sampai akhirnya pecahannya Singosari itu ada yang lari ke Mojopahit, ada yang lari ke Gunung Semeru, Merapi, ada yang lari lagi ke Bali. Oke. Terus setelah Singosari pecah. Setelah itu, jadi selain seni ukir yang luar biasa, juga kekuatan perang yang sangat luar biasa Pada masa itu. Dan kehebatan leluhur kita itu sebenarnya masih bisa kita lihat ya. Kalau kita mau menjelajahi di areal spiritual, jalur pendakian Gunung Arjuna, terutama kalau kita melalui Bedug Asu, itu ada menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia dari leluhur kita. Jadi itu mungkin nggak bisa disebutkan di sini ya. Iya. Cuman ketika nanti karena terlalu riskan, karena banyak rahasia yang saya tidak berani untuk menyebutkan itu. Cuman saya pernah beberapa yang katanya para sesepuh ada ini, ada itu dan lain sebagainya, itu sudah pernah saya buktikan memang seperti tanaman langka, terus hewan-hewan langka, ada makhluk mitologi langka di Gunung Arjuna itu ada. Benar adanya loh. Benar adanya, cuman saya nggak berani ngomongnya. Tapi pernah nggak ditemukan fosil di situ mas tentang tadi seperti hewan mitologi apa di Gunung Arjuna itu? Loh, kalau sebenarnya kalau fosil itu kelihatan mas ya. Masih ada ya masih? Masih ada, cuma banyak para sesepuh yang ngomong ini belum waktunya untuk dibuka. Oh masih ditutup, masih dirahasiakan. ditutup, masih dirahasiakan. Terus ada beberapa teknologi, ada buah yang bisa untuk kecerdasan, ada beberapa tanaman yang untuk
namanya kesehatan yang penyakit yang aneh-aneh itu di Gunung Arjuna itu ada semua. Wah, buah untuk kecerdasan iki guys, sing penting guys. Iki lek Iya. makan buah iki iso pinter ya. Si goblok-goblok saiki. Ya sing rada mendo-mendo iki. Hmm. Oke. Jadi lepas dari itu semua, Singosari sendiri ini tidak lepas dari sosok legenda yang sangat luar biasa. Beliaunya Ibu Ken Dedes dan yang Ken Arok. Itu udah terkenal, yaitu kayak Romeo and Juliet-nya versi Jawa. Versi Jawa. Begitu teman-teman. Siapakah sosok dari Putri Ken Dedes itu? Dan sebenarnya Singosari ini adalah bangsa apa? Kok sampai bangsa Mongol ini kalah gitu ya? Dan memang dibukanya jalur perdagangan itu mulai maraknya pada zaman Singosari. Itu perdagangan dari seluruh dunia berarti Mas? Ya beberapa ya, jadi Portugis ya, kalau itu udah mulai masuk terus saya lupa literaturnya, cuman perdagangan luar negeri ini ekspor itu udah mulai di zamannya Singosari. Ada kekuatan armada laut yang luar biasa yang dimiliki oleh Singosari. Oh, berarti dulu itu perdagangan zaman Singosari itu luas Mas? Sampai meliputi laut apa lewat sungai-sungai? Nah jadi gini, Cira bakal Mojopahit itu dia ada gegayut untuk menyatukan hingga terjadinya nama Nusantara. Itu tidak lepas dari peran serta leluhurnya yang ada di Singosari. Karena mapping kebangsaan kita itu dibikinnya pada era Singosari. Dan sebelumnya ada Kediri ya, kita terkenal dengan Joko Joyoboyo ya, sampai bisa memprediksi presiden, Iya. memprediksi ada kejadian apa aneh-aneh segala macam. Nah, mapping dasar dari Sri Haji Joyoboyo yang ada di Kediri itu direalisasikan dalam bentuk pergerakan besar di era Singosari sampai Mojopahit. Jadi ada transit ya. Sebelum Majapahit itu ada Singosari. Ya. Karena lebih dulu Singosari ya. Oh iya, Kan jadi lebih dulu Singosari. bahan baku dari Sri Haji Joyoboyo itu dirangkai, dibuat suatu menunya ya. Menunya itu akhirnya tata rapinya itu zamannya Singosari, baru dimasaknya, digodoknya pada eranya Mojopahit. Jadi tidak lepas dari itu semua. Dan Singosari sendiri secara geografi, sebenarnya kalau kita pergi ke daerah Singosari itu ada candi, ada patung Polo, ada banyak patirtan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan kawasan kerajaannya, bukan kawasan kota rajanya. Itu kawasan apa berarti Mas? Masih di luarnya kota raja? Itu kawasan khusus untuk ibadah. Iya. Jadi kawasan peribadatan. Jadi seperti misalnya Arab sama Mekah ya. Jadi Mekahnya ini ibaratnya kota sucinya itu ada di Singosarinya. Oke. Dan yang tinggal di sana kebanyakan para brahmana, para orang suci. Yang di Singosari. Iya, kalaupun ada kerajaan di sana adalah kerajaan persinggahan. Oh, untuk singgah. Untuk mau singgahnya beribadah. raja dan keluarga kerajaan yang mau melaksanakan ritual keagamaan. Oke. Jadi ya sama ya, kayak di Islam kan ada kita Iya. ada kilas leluhur ya, di mana ada makom Ibrahim, di mana ada Izid Ismail, Sa'di, ya kan ada Zamzam dan lain sebagainya. Sama di Singosari juga sama. Itu digunakan sampai eranya Majapahit. Jadi Majapahit itu juga masih menggunakan lokasi Singosari itu sebagai area suci. Kalau kota rajanya sendiri itu adanya di daerah Kuto Bedah. Berarti di daerah kota Di lama daerah sini Mas? Pasar Besar ya. Iya, Pasar Lama. Itu sebenarnya di situ kota raja. Sebenarnya di situ. Tempat keratonnya itu. Dan dari beberapa situs kalau kita ngomong dengan para ahli sejarah merujuknya di situ. Dan saya bisa memastikan dari sisi spiritualnya. Jadi
salah satu bangsa yang bisa mengimbangi tingkat spiritual titik-titik koordinat itu adalah bangsa Cina. Mereka punya ilmu bentukan feng shui dan lain sebagainya itu ya. Nah, sehingga mereka menempatkan kelenteng yang di Malang itu namanya kelenteng Enangkiong. Itu mereka menempatkan kelenteng itu hadapnya kelenteng, altar agungnya kelenteng, jadi dewa bumi ya, dewa utamanya itu tidak sembarangan. Sebenarnya mereka sudah punya perhitungan yang pas. Sudah dihitung dulu berarti. Iya, dan memang ini saya pernah diskus juga dengan beberapa orang. Juga saya pernah mendapat titik koordinat itu sendiri. Gimana sih singgasana Raja Singosari? Jadi kalau kota raja itu kan ada kerajaan ya, kerajaan itu ada pisoanan ya, atau tempatnya soan ya, terus ada singgasana ya, ada singgasana raja. Ternyata ya pas di altarnya dewa bumi itu. Oh, itu pas tempat singgasana raja. Iya, dan secara gaibnya memang naga rajanya Singosari itu ada di bawahnya kelenteng itu. Jadi setiap raja itu ada naga raja ya, namanya elemen spirit elemen bumi yang menjaga. Itu ternyata ada lingkarannya naga bumi itu di kelenteng itu. Makanya sebenarnya saya walaupun Islam dan walaupun Jawa, kadang-kadang sering ke kelenteng bukan apa-apa karena menghormati leluhur. Saya menghormati leluhur, saya tahu di situ ada jejak sejarah leluhur kita dan memang di situ ada titik koordinatnya. Jadi banyak, bangsa kita ini gini loh, banyak tidak peduli. Ya. Mengacuhkan. Jadi ada situs, terus ada petilasannya ini, itu dan sebagainya. Bangsa kita tidak peduli. Sehingga akhirnya ada bangsa lain atau orang lain yang tahu, dibangun itu, diamankan. Ya ini kita sharing ya. Saya pernah juga ada rumah di daerah Malang sini, itu ada punder. Boleh disebutkan Pak? Daerah Malang arah selatan, ya daerah Buring situlah. Oh iya. Jadi punder ini tidak kerawat, dianggap angker, tempat menyembah berhala dan lain sebagainya ya. Akhirnya yang ngopeni, oh ini orang Cina. Jadi di dalamnya rumah orang Cina ini ada makam, juga ada punder. dikasih, iya ya punder di dalam rumah orang itu. Jadi dikasih kamar sendiri, dibangun kamar dalam rumah itu, dibangun kamar sendiri khusus, dirawat juga, selalu didoakan juga, dan itu ternyata membawa berkah bagi si orang Chinese itu. Orang Chinese. Terus ada lagi petilasan yang dari Kini Suci. Oh iya. Nah, di Kediri. Selama ini orang-orang tuh bingung gimana sih petilasannya atau pertapannya beliau sebagai ratu yang juga beliau suka pertapa. Gimana sih pertapannya? Jadi ada air mancur di dalam gua. Topologi ini sebenarnya ada. Dan itu sekarang tempatnya beliau itu dibangun gereja. Di situ Mas? Iya. Oh, apa mungkin gereja Posarang itu? Itu menengahi iki. Oke. Menengahi. Iya, Dan di iya. situ aja dari Gua Maria. Oh iya siap. Iya. Iya kan? Jadi ini Ah. benernya kita banyak kalah street di situ. Oke. Jadi kadang-kadang orang bilang ngapain kamu ke gereja loh? Gereja ngapain? Bukan gerejanya, tapi di situ ada titiknya leluhurku. Benar. Yang orang banyak nggak tahu. Saya juga pernah ke sana teman-teman. Nah, di sana itu bagus Mas ya. Goanya itu air mancurnya kalau sekarang Mas, air mancurnya itu banyak terus masih tetap terawat seperti dulu teman-teman di gereja sana. Dan saya sendiri juga sering ke sana terus sama Mas Krisna mungkin ke kelenteng dulu pernah. Ya memang di situ atmosfernya itu berbeda ya Mas ya. Beda dan itu diakui. Diakui. Dan daripada kelenteng-kelenteng lain
di sana apa ya, di orang blender Suaranya beda. cuma Oh gitu teman-teman. Jadi apa ya, titik peradaban. Nah, awake dhewe iki tugasnya awake dhewe selaku wong Jawa, selaku anak putune para leluhur itu sebenarnya kita itu punya peran untuk merawat dari jejak mereka teman-teman. Ironisnya kadang kita itu nggak peduli, nggak apa ya, istilahnya mengacuhkan. Jadi seperti kita nemu pundan atau apa kok, nah ini kok digawe bahan sesembahan ini dan sebagainya. Jangan terlalu beranggapan seperti itu dulu teman-teman. Nah ini ada sesuatu yang perlu diluruskan ya, Iya. biar semua teman-teman penonton ini tahu semua.